Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi masih dalam pembahasan seputar permasalahan hukum. Dan kali ini kita akan membicarakan mengenai prostitusi. Yang mana prostitusi ini lagi ramai dibicarakan karena kebetulan berkaitan dengan kejadian penangkapan seorang artis. Ngomongin mengenai prostitusi, nggak akan lengkap ketika kita belum mengerti mengenai definisi dari prostitusi itu sendiri. Terkait mengenai definisi prostitusi, pakar sosiologi hukum Sujono Sukanto menjelaskan di sini bahwa prostitusi itu adalah proses di mana seseorang menyuguhkan dirinya untuk mendapatkan imbalan sejumlah rupiah dengan kebutuhan kegiatan seksual. Jadi terkait dengan prostitusi yang di dalam hal ini lagi ramai dibicarakan, yang kebetulan berkaitan dengan seorang artis yang sekarang sedang ditangkap dan sedang menjalani proses berinisial HH. Muncul berbagai macam pertanyaan yang masuk di kolom DM Instagram saya terkait proses penanganannya, yang mana ada perbedaan terkait dengan penanganan kasus yang sama-sama prostitusi, yang kebetulan sebelumnya lebih dulu dialami oleh artis yang berinisial VA, dan yang sekarang sedang terjadi yang dialami oleh HH. Perbedaan yang dimaksudkan adalah terkait dengan proses pelaksanaan hukumnya, yang mana artis yang berinisial VA di sini ditetapkan tersangka dan artis yang berinisial HH tidak ditetapkan tersangka. Jadi kita akan ulas seputar pasal dan seputar kenapa yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai tersangka atau belum ditetapkan sebagai tersangka. Mengenai prostitusi online, saya ingin mengupas terkait dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Yang mana di dalam undang-undang ini spesifik menjerat mengenai mucikari ketika dikaitkan dengan kegiatan prostitusi. Mucikari di sini dimaksudkan ketika yang bersangkutan menerima uang atas kegiatan yang dilakukan oleh pelaku prostitusi. Sedangkan pelaku prostitusi itu sendiri tidak bisa dijerat secara langsung karena terkait dengan tindakan yang dilakukan masuk dalam kategori overspell atau perzinaan yang di dalam hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada di pasal 284 ayat 1. Terkait dengan pasal 284 ayat 1, pasal ini mengatur tentang delik aduan. Dan ketika berbicara pengaduan atas tindakan overspell atau perzinahan, yang bisa mengadukan di dalam hal ini adalah pasangannya atau suami, atau dalam hal ini mungkin istrinya. Dan ketika tidak ada aduan, maka tindakan ini tidak bisa dipidanakan. Terkait dengan mucikari, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, di sini diatur dalam pasal 2, yang mana ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Dan ketika kita kerucutkan pembahasan terkait dengan mengapa artis berinisial VA ditetapkan sebagai tersangka dan artis berinisial HH sampai dengan saat ini statusnya masih sebagai saksi. Hal ini terkait dengan keberadaan pasal 27 ayat 1 dan 45 ayat 1 di Undang-Undang Transaksi Elektronik, yang mana artis yang berinisial VA di dalam penyidikan terbukti memenuhi unsur pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1 terkait dengan penyebaran transkrip transaksi elektronik yang di dalamnya ada kaitan dengan konten asusila. Dan memungkinkan untuk artis berinisial HH ketika nantinya di dalam proses penyidikan ditemukan hal yang sama dengan yang ditemukan oleh pihak kepolisian terhadap artis yang berinisial VA, maka yang bersangkutan bisa ditetapkan sebagai tersangka juga tentunya. Jadi bisa saya simpulkan terkait dengan permasalahan prostitusi online ini, pelaku prostitusinya sendiri bisa dijerat dengan pasal 284 KUHP terkait overspell atau perzinahan. Dan terkait dengan mucikarinya bisa dikenakan terkait dengan keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oke? Itu tadi seputar permasalahan prostitusi. Sampai ketemu lagi masih dalam ulasan seputar permasalahan hukum. Tetap optimis, tetap bekerja, dan salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.